Halo Mak, Mama Nandi kali ini akan bacain sesi curhatan mama-mama tentang mertua ya. Ya gimana ya, kebanyakan memang Mama banyak ketemu waktu rawatan ke rumah mama-mama yang baru lahiran. Itu punya banyak sekali problem, terutama dengan hubungan antar manusia dengan si mertua. Nggak ngerti kita hubungannya gimana ya. Tapi sebelum Mama lanjut, jangan lupa ya subscribe YouTube Sekolah Emak dan juga follow YouTube Sekolah Emak, terus Instagram @sekolah_emak supaya video ini bisa lebih bermanfaat untuk mama-mama yang lain. Nah nanti kalau misalnya Mama mau curhat, boleh DM, boleh komen di bawah, boleh kirim email. Alamatnya nanti Mama buat di deskripsi video ya. Nah kali ini klien Mama nih, tapi Mama nggak sebutin namanya. Terus data-datanya di keep dulu, disimpan supaya rahasia ya. Nah ceritanya si Mama ini udah 7 bulan bayinya ya. Jadi mau bacain, aku tinggal sama mertua, Mak. Bagus ya. Terus asik-asik anakku yang masih 7 bulan ini disuruh belajar merambat di kursi biar cepet jalan. Gimana mau cepet jalan? Kakinya aja belum kuat. Masih 7 bulan, Mak. Iya, Mak. Bayi itu mulai jalan, mulai merambat itu ya normalnya di usia sekitar 11 bulan. Jadi fase bayi berjalan itu mulai dari 12 bulan sampai 18 bulan. Jadi nggak usah ribet juga, nggak usah cepat-cepat nyuruh jalan. Nanti anakmu Mae kalau adanya stimulasimu, kalau rajinnya kau latih-latih, akan jalan juga pada waktunya. Nggak usah sibuklah dengan tetangga kiri kanan ya. Bisanya nyuruh, ini kita lanjut ya Mak ya. Bisanya nyuruh aja, komen aja. Tapi anakku gak pernah diasuhnya. Aku lagi makan aja Mak, gak mau dijagain bentar. Kalau ini mah berarti hubungan antar manusianya ini Mak yang jadi masalah. Ini dari bayi gak pernah gendong. Alasannya masih bayi, masih kecil, ringkih. Udah umur segini si Oma ya, alasannya nggak kuat lagi. Nah, iyalah masa si nenek disuruh jaga. Kalau ini sih Mama nggak setuju ya. Artinya orang tua itu bukan menjadi penjaga anak kita. Jadi kalau Mama udah lahiran, siapin yang jaga. Kecuali misalnya orang tua kita atau mertua kita itu punya keinginan sendiri gitu. Dia pengen untuk jagain anak kita. Tetapi kita sebagai orang tua harusnya tidak menempatkan orang tua kita untuk jadi penjaga anak kita. Udah cukup. Nah, itu idealnya begitu. Nah, tetapi kalau misalnya orang tua kita ini dalam kasus ini untuk jagain bentar aja nggak mau. Nah, nggak tahu ya apa problemnya. Nah, aku sebel Mak. Tiap kali komen aja anakku baru bisa ini, bisa itu. Dulu umur masih 3 bulan disuruh ajarin duduk. Sekali aku jawab malah dia yang perengat-perengut. Mak, bayi bisa duduk usianya 6 bulan ya. Jangan cepet-cepet dikasih stimulasi yang bukan untuk usianya. Usia 3 bulan itu bayi mulai belajar mulai belajar tengkurap. Ini benar nih, bagus.
Nah, padahal aku jawab semua ada waktunya. Yang penting aku selalu stimulasi. Tadi Mak digendong sama suami karena aku lagi makan di dapur. Aku dengar suara kalau anakku dipaksain berdiri di sofa Mae. Dibilang anakku males gak mau berdiri. Secara kakinya belum kuat, merangkak aja belum. Sedih lah Mae. Nah itu ya, memang banyak sekali kejadian ini yang terjadi di mama-mama pasca lahiran. Karena Mama Nandi bukan psikolog ya, nanti kita akan tanya lagi ke psikolog. Tetapi kalau Mama analisa ya, kita sebagai mama, kita sebagai mama, kita punya anak nih, anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah anak kita, benar? Nah setelah dia memiliki istri dan istrinya itu melahirkan anak lagi, ya kadang-kadang orang tua itu merasa takut kehilangan perhatian, kehilangan kasih sayang, kehilangan cinta dari si anak laki-lakinya, dan dia lebih memperhatikan istri dan anaknya. Jadi seolah-olah ini jadi suatu kompetisi antara si mertua yang tidak ingin perhatian anaknya terbagi atau lebih banyak atau takut kehilangan si anak. Jadi kadang-kadang dia menunjukkan cara-cara yang ini loh, aku tuh lebih bagus tuh dibanding istrimu. Kadang-kadang Mama tidak bilang ke semua mertua ya, tidak. Ini adalah individu, dan kalau Mama telaah, memang kita Mama Nandi aja nanti pun sebagai orang tua menganggap anak saya itulah anak saya yang sampai nanti dia dewasa ya tetap anak gitu ya. Tetapi apakah dia menganggap menantu sebagai kompetitor, itu tergantung manusianya masing-masing Mak, enggak semua ya. Nah maaf Mak ganggu waktunya, tapi aku sedih nih. Waktu aku pijat laktasi kemarin aja dibilang sama mertua kalau sekarang mesti pijit-pijit dulu ya baru keluar asinya. Dulu gak ada pijit-pijit asi. Kan aku sedih Mak, di depan bidannya Mama ngomongnya waktu itu begitu. Iya, ya harusnya Mama yang baru lahiran itu kita dukung. Kenapa? Karena kalau Mama yang baru lahiran itu stres, itu akan bisa berefek. Yang pertama, baby blues, depresi pasca lahiran, dan efeknya nanti lama penyembuhan pasca lahirannya, baik fisik maupun psikis. Dan yang paling penting, efeknya ke menyusui. Karena kalau si Mama bayi stres, akhirnya si hormon oksitosin dia nggak mau bekerja, macet dia. Akhirnya asinya nggak keluar ya. Nah kata bidannya Mama, asiku tuh susah keluar karena pengaruh pikiran. Benar ya, akibat stres. Abis lahiran sesar aja urus bayi sendiri, belum urus diri sendiri juga yang lagi sakit. Ini kok mertua gini amat ya. Tertekan aku kalau gini Mak. Waduh, gimana ya, mama-mama yang lain ada nggak punya pengalaman? Kasih dong bantu si emak kita ini. Apa kira-kira solusi yang bisa disampaikan? Apa kira-kira komen ataupun saran gitu, itu bisa disampaikan ke emak kita. Karena ini pasti masalah ini banyak sekali terjadi di masyarakat, terus banyak terjadi di mama-mama sekalian ya. Nah, ini kita lihat lagi nih. Mama bacain lagi ya. Kalau di depan anaknya tuh suamiku, dia peduli Mak sama anakku. Diajak main, dicandain. Kalau suamiku lagi kerja, aku lagi keteteran, gak ada dibantu Mak, gak ada dijagain anakku. Sakit hatiku Mak, sakit. Kalau begini kasusnya, ini saran Mama. Yang pertama, kalau misalnya
informasi yang diberikan oleh mertua tidak tepat, mama jangan diam aja. Boleh juga dikasih pengertian, dikasih arahan, gini loh mak, menurut teori ilmu yang baru, bayi memang seperti ini, seperti itu, seperti ini itu. Jadi mama sebagai mama yang baru lahiran itu memberikan pencerahan. Barangkali si mama mertua nih zaman dulu nih, mereka diajarkan oleh orang tuanya begitu. Jadi yang dia tangkap, yang dibawa sampai sekarang adalah pengetahuannya di masa lalu. Padahal sekarang itu udah bukan begitu lagi, udah banyak sesuatu yang baru dan mereka tidak paham. Itu yang pertama. Yang kedua, mak, nanti kalau aku bantah, aku didiemin suami. Yang kedua, aku berdosa. Nah, daripada mama simpen, tinggal pemilihan kata-katanya mak. Jadi mama pun menyampaikan, misalnya mertuanya begini, anak kamu gak kamu ajarin jalan-jalan, ya makanya anak kamu lambat. Anak kamu tuh susah jalan dibanding anak A, B, C, D. Anak kamu tuh lambat. Nah, terus kamu mak sebagai mama jangan langsung buk. Emangnya kenapa mak? Kalau begitu biarin aja ini anakku. Nah, terjadilah pertempuran, akhirnya nggak enakan, terus nyimpan dalam hati, terus jadi beban. Nah, kamu sebagai mama nggak apa-apa mak, yang penting anak ini sesuai tumbuh kembangnya, nggak ada masalah, yang penting sehat. Ya, ngomongnya sambil nadanya rendah, agak dicandain. Tapi kalau si mertua nggak ngerti juga, ya berarti memang sifatnya begitu, nggak usah masukin hati, biarin aja. Tinggal hubungan kamu dengan si suami tolong direkatkan. Artinya suami juga kan serba salah ya. Satu mama aku, satu istri aku. Terus kamu sebagai mama bilang ke suami, kamu harus milih aku atau mamamu. Waduh, itu pertanyaan dan pernyataan yang berat itu mak bagi suami. Lama-lama dia stres ya. Jadi tolong dikasih masukan. Nih kalau suami juga nggak ngerti, artinya pendukung kita itu adalah si suami. Kalau suami nggak ngerti atau kurang paham, bawa ke orang yang lebih paham, ya, atau bawa ke psikolog, atau bawa ke orang tua ya, orang yang dituakan, bukan orang tua dalam tanda kutip dukun gitu, bukan ya. Jadi dikasih pengertian. Atau kalau biasanya kita tim sekolah emak itu untuk perawatan ibu dan bayi ke rumah, kita juga kasih pengertian bukan hanya ke istri, tapi juga ke suami. Jadi suami juga yang ngobrolin. Bidan kita juga kasih pengertian ke suami, artinya ada pencerahan buat mereka. Nah gitu dia. Dan yang berikutnya, kamu gak usah stres mah. Memang begitulah dia adanya, ya. Atau pindah rumah, cari rumah yang baru. Nah kadang-kadang ya namanya kita baru hamil ya, anak pertama baru nikah terus langsung hamil, terus baru merintis. Tentu zaman sekarang mak susah cari yang jaga anak, itu yang pertama. Yang kedua ya secara ekonomi sih kita memang belum mampu untuk bisa berdiri sendiri, ya kan? Kalau begitu ya udah sabar bukan berarti kita simpan semuanya. Kita boleh kok mencurahkan isi hati kita ke mertua. Begini loh mak. Jadi bukan semuanya kita telan dan akhirnya kita yang stres, ya. Atau mama bisa tulis di agenda apa yang kita rasakan, catat. Atau mama bisa buat vlog atau buat blog ya, catat. Atau bisa ceritain ke orang lain supaya apa yang dia simpen, tapi orang yang dipercaya ya, yang disimpan itu tidak menjadi sampah di tubuh kita yang akhirnya menghambat dan memperlama pemulihan kita. Udah gitu bisa jadi dendam di dalam hati, sehingga dendam itu dibawa sampai di masa yang akan datang. Gitu ya. Kalau Mama Nande dulu sama mertua, kalau dilarang ini itu atau diomongin ini itu, ya terus terang mama lawan ya.
Ya nggak bisa lah Bu, zaman dulu kan begini, zaman sekarang kan begini. Nah, bukan berarti kita pengen ngelawan ya, tetapi karena kalau aku simpen, aku juga bisa stres. Nah, akhirnya mama keluarin. Tetapi setelah selesai, setelah nifas, pulang dari rumah mertua gitu ya, mama bilang ke mertua, mohon maaf Bu kalau ada salah, karena memang pada saat itu memang begitulah adanya, mohon maaf lahir batin. Dan sampai sekarang hubungannya jadi baik gitu ya Mak. Kalau Mama punya masalah lagi atau ada yang ingin dicurhatin atau ada yang mau kasih komen di bawah, kasih masukan, ayo tulis di komen, ataupun mau kasih saran juga ke Mama kita ini, boleh tulis di komen bawah. Mudah-mudahan bisa membantu si Mama. Terima kasih, bye-bye, assalamualaikum.